Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak Bimo, Mas Richard, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari mata kuliah pengembangan aplikasi web ingin mempresentasikan web application rental mobil yang telah kami buat dengan nama Rentalin App. Next. Ini anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Putra Agung Storus, lalu ada rekan saya, Apix Vega Praditya, ada Muhammad Rizky Arif, lalu ada Julius Evan Adi Pramana, dan ada terakhir Diandra Nabila Putri Nugroho. Next. Nah, sedikit latar belakang mengenai web application kami. Kami melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, lalu industri penyewaan mobil ini mengalami transformasi signifikan. Sehingga pemilikan kendaraan pribadi tidak lagi menjadi opsi satu-satunya bagi masyarakat. Karena perawatan rumit, biaya jangka pendek yang besar, hingga kesusahan apabila membawa ke daerah yang cukup jauh. Nah, jadi menurut kami, perentalan kendaraan pribadi dapat menjadi opsi untuk menggantikan kepemilikan kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, kami memilih untuk mengembangkan Rental In, sebuah web application untuk perentalan mobil pada proyek kali ini. Selanjutnya untuk fitur dari aplikasi ini yang ditujukan bagi admin, pertama admin bisa melakukan login atau masuk ke akun admin yang nantinya akan dapat mengakses layanan yang hanya diberikan kepada admin. Kemudian nanti admin juga bisa mengelola kendaraan seperti menambahkan, mengedit, dan juga menghapus kendaraan yang ada yang nantinya juga akan disewakan di dashboard admin. Kemudian selanjutnya untuk admin bisa melakukan penyewaan, mengelola sewa. Di sini admin dapat mengubah status sewa dari kendaraan yang sudah disewa. Kemudian admin bisa melakukan logout atau keluar dari admin. Next. Kemudian di sini ada fitur aplikasi yang ditujukan bagi customer. Yang pertama, customer bisa melakukan sign up atau mendaftarkan akun. Kemudian customer bisa melakukan login ke akun yang sudah didaftarkan. Kemudian customer bisa melakukan penyewaan mobil. Pengguna bisa melihat informasi rinci tentang kendaraan yang ada dan juga melakukan penyewaan dengan cara mengisi form. Kemudian pengguna juga bisa membatalkan penyewaan jika ingin membatalkan. Kemudian selanjutnya customer bisa melihat histori dari transaksinya. Di sini bisa melihat semua penyewaan yang sudah dilakukan oleh customer. Kemudian customer bisa melihat detail dari sewa. Di sini bisa melihat status dari penyewaan tertentu. Kemudian selanjutnya customer bisa mengedit profilnya seperti data diri dan lain-lain. Next. Kemudian selanjutnya customer bisa mengganti passwordnya. Kemudian customer bisa menghapus akunnya yang ada. Kemudian customer bisa melihat kendaraan berdasarkan filter. Filternya ada berdasarkan jenis, kapasitas, asal kota, dan juga harga kendaraan. Kemudian customer bisa mencari kendaraan dengan fitur search kendaraan. Kemudian customer bisa melakukan logout atau keluar dari akun customernya. Selanjutnya ada backend architecture kami, di mana kami menggunakan MongoDB dan Express.js. MongoDB merupakan sistem database yang dirancang dan digunakan berdasarkan NoSQL. Dan Express.js sendiri merupakan framework web application untuk mengatur fungsionalitas website. Next. Untuk database management system yang kami gunakan yaitu adalah MongoDB. Dan untuk skemanya ada sewa, customer, dan kendaraan. Untuk mengintegrasikan MongoDB ke backend, kami menggunakan library Mongoose. Next. Nah, untuk pembagian tugas, di sini ada Afix Vega. Untuk bagian backend, mendapatkan bagian API update dan read kendaraan, filter, sort, and search kendaraan. Lalu untuk di bagian frontend, ada desain website, home pages, detail car page, car card, back to top, form component, edit profile, and change password page. Lalu untuk Julius Evan, di bagian backend ada untuk API delete untuk sewa customer kendaraan, status update, filter untuk capacity, price, dan type, lalu ada API get untuk all kota data. Untuk front end-nya ada di bagian desain website, footer, dan navigation bar seperti search bar, profile dropdown, dan filter. Next. Lalu untuk Muhammad Rizky Arif ada di bagian backend untuk authentication and authorization dan database. Dan untuk front end-nya ada desain website, login page, register page, dan form pembayaran. Untuk Putra Agung ada di bagian backend yaitu untuk API put update untuk customer dan sewa. Lalu di front end ada di bagian admin dashboard page, order list page, dan sidebar komponen. Next. Lalu untuk saya sendiri di bagian backend ada API gap untuk kendaraan, customer, dan sewa. Lalu di bagian front end ada admin car dan admin car list untuk bagian edit dan delete. Kemudian untuk arsitektur front end-nya kami menggunakan dua framework,
yaitu Next.js. Next.js ini menggunakan React yang di dalamnya tuh ada fungsionalitas tambahan seperti server-side rendering dan routing yang mudah gitu. Kemudian Tailwind CSS ini framework CSS yang memudahkan untuk styling. Oke, next. Kemudian untuk packages yang kita pakai, ya yang pertama itu ada Axios. Axios ini menyederhanakan request HTTP yang kita gunakan untuk request di server side-nya. Kemudian JWT Decode. JWT Decode ini untuk mendecode JWT token yang nantinya akan kita simpan di cookies-nya. Nah, JS cookies ini ada 3 function yang kami pakai, yaitu set, get, dan remove ya. Nah, set ini untuk mengeset cookies pada aplikasinya, kemudian get itu untuk mengambil nilai value dari cookies-nya, kemudian remove itu untuk menghilangkan cookies tersebut gitu. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Avix. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang demo aplikasi. Di sini saya demokan langsung ke deploy di frontend-nya. Nah, ketika masuk ke halaman websitenya, berikut adalah tampilan yang akan tertampil. Di sini pengguna tidak perlu login terlebih dahulu untuk melihat berbagai informasi. Langsung pengguna dapat melihat-lihat seperti informasi mobil dan beberapa mobil yang disewakan. Nah, selanjutnya di sini ada header untuk sebagai perkenalan seperti itu. Kemudian ada card mobil yang disewakan. Nah, untuk fitur yang pertama, kita bisa melakukan filter kendaraan. Sebagai contoh, kita memilih kota, Kabupaten Sleman, kemudian memilih kapasitasnya untuk 4 orang dan manual. Dan apply filter. Nah, di sini terdapat 2 mobil yang dapat memenuhi filter tersebut. Kemudian juga dapat clear filter untuk menghapus filternya. Kemudian untuk search, kita bisa mencari mobil yang relevan sesuai dengan nama mobilnya. Sebagai contoh, kita search Civic, maka akan muncul 2 mobil seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga dapat menyewa kendaraan. Seperti ini, kita lihat data kendaraan terlebih dahulu, seperti ada deskripsi dan lain sebagainya. Kemudian ada gambar-gambar seperti interior dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat langsung menyewa kendaraan tersebut. Nah, tapi sebelum menyewa, kita harus melakukan login atau punya akun terlebih dahulu. Sekarang kita contohkan untuk register. Coba untuk username pakai coba-coba, terus emailnya kita pakai tes, passwordnya terserah. Kita bisa lihat passwordnya, kemudian register. Nah, di sini sukses, maka langsung dapat login. Tadi username ini, kemudian password. Login sukses, maka kita akan langsung diarahkan ke sini. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa menu yang terdapat ketika kita sudah login. Di sini ada My Order. Di sini adalah nantinya adalah history hasil sewa kita. Nah, nanti ada Edit Profile. Di sini kita dapat mengedit profile. Kita coba aja. Misal username-nya ganti coba, terus namanya ganti nama saya. Kita update. Berhasil diupdate, kemudian kita langsung lihat di sini, maka berhasil diupdate ya. Nah, kemudian di sini juga menyediakan delete account. Nanti akan saya demokan di terakhir saja. Kemudian kemudian juga dapat reset password atau ganti password. Nah, kalau kita sudah login, maka kita juga dapat melakukan penyewaan. Sebagai contoh seperti ini, kita sewa, nanti terdapat informasinya yang langsung dapat diisi, juga dapat kita edit. Oh, ternyata tidak dapat diedit ya. Oke, lanjut aja. Kita dapat memilih kapan kita akan menyewa dan hari kita mengembalikannya. Seperti ini, maka akan otomatis 1 hari. Kemudian ketika kita ganti, maka dapat 2 hari. Kita coba aja untuk 1 hari aja. Terus centang, terus rental. Nah, rentalnya sudah sukses, maka nanti akan masuk ke sini, seperti ini. Nah, ketika kita mengajukan suatu penyewaan, maka statusnya itu secara default itu diajukan dan harus di-ACC oleh admin. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas dulu untuk bagian responsifnya. Nah, untuk bagian responsif, di sini websitenya sudah responsif. Seperti yang terlihat, built-innya juga sudah responsif, dan edit profile responsif, dan detail card juga responsif, seperti itu.
Selanjutnya saya melakukan demo untuk pada bagian admin. Kita langsung coba aja di browser yang lain. Di sini untuk login sebagai admin kita harus menggunakan username admin dan passwordnya itu admin. Seperti ini. Oke, login sukses. Nah, ketika ada di admin, di sini ada beberapa pilihan, yaitu dashboard, Apka, dan Carlist. Di sini Carlist itu untuk mengedit dan delete. Nah, rental yang diajukan pengguna tadi itu muncul di sini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, admin juga dapat mengedit statusnya seperti ketika diajukan, maka selanjutnya akan dikonfirmasi, maka statusnya akan berubah menjadi konfirmasi. Kemudian lanjut ke Adkar, kita coba aja langsung tambahkan ininya Kabupaten Sleman dan beberapa gambar yang sudah saya siapkan. Nah, untuk gambarnya sendiri kita menggunakan link CDN ada di Google Drive dan App CDN. Nah, kemudian untuk card name-nya, misalnya untuk harganya, kemudian address-nya, availability dan capacity, diisi aja detail lengkapnya dan deskripsinya. Selanjutnya ketika submit, maka sukses dan mobil tersebut akan tertampil di sini. Nah, selanjutnya, bentar. Untuk di sini kita dapat menghapus mobil ya. Sebagai contoh yang baru saja kita tambahkan, kita hapus, maka berhasil dihapus dan itu nggak ada lagi di sini ataupun di homepage. Nah, selanjutnya kita coba lagi ke sana. Di sini kita dapat mengedit. Misal kita ganti harganya 850.000, submit. Terus cek lagi di bagian sini, maka harganya otomatis terganti jadi 850. Seperti itu. Kemudian untuk cek responsif, langsung aja di sini. Di sini sudah responsif. Kayak di bagian admin dashboard-nya juga responsif. Oh ya, ada satu lagi fitur, yaitu di sini secara default dia akan menampilkan 5 penyewa. Kemudian selanjutnya ketika kita lihat view all, maka akan tertampil semua sewa yang diajukan oleh customer. Seperti itu. Oke, sepertinya udah semua. Mungkin cek yang bagian tadi, my order, apakah udah terganti ya? 7 Desember. Dashboard, ganti lagi, kita cek. Sebenarnya yang ini ya. Kita ganti ke konfirmasi. Kemudian cek lagi bagian sini. Masih diajukan. Wait. Oh, ternyata ada di bawah sini ya. Tadi emailnya atas ini. Kita ganti, jadi konfirmasi. Kemudian di sini pasti akan terganti menjadi konfirmasi juga. Seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk melakukan delete account. Di sini harus menginputkan password ya. Kita coba passwordnya salah ya, 1234. Maka incorrect password, kemudian coba lagi 123, yaitu password yang benar, maka tentunya akan di-delete dan tidak dapat digunakan lagi. Mungkin seperti itu demo yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan balik ke presentasi. Oke, jadi sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai project web application kami. Kami sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun demi perkembangan pembuatan web application rental ini. Next. Berikut juga lampiran link yang mungkin diperlukan. Ada link repository GitHub, ada dokumentasi API Postman, dan ada deploy front-end dan juga back-end-nya. Sekian presentasi kami, terima kasih.